Yo, what's up guys, welcome back to Best in Tech YouTube channel, sama gue Malvin. Dan di video kali ini guys, kita akan share review gue buat Realme Book, laptop pertama dari Realme Indonesia yang juga dirilis resmi kemarin pas Realme Fan Fest dengan tagline Dare to Create. Yes, gue udah pakai laptop ini selama kurang lebih seminggu terakhir, so di video kali ini gue akan share ke kalian apa aja plus dan minusnya dari laptop ini. So, yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, langsung aja kita cek dulu untuk specs-nya. Yang gue tes ini adalah varian Intel i5 generasi ke-11, ada juga varian yang lebih murah di Intel i3. Ini untuk yang gue tes adalah GPU-nya Intel Xe Graphics, layar 14 inci dengan panel IPS, resolusinya 2K, dengan coverage 100% sRGB, RAM-nya 8GB, storage-nya SSD 512GB, baterai 54 Wh dengan 65 Watt, power delivery, super fast charging via USB Type-C. Oke, in terms of build quality, menurut gue laptop ini tuh ngasih kombinasi yang oke. Kenapa gue bilang kombinasi? Karena bahan yang dipakai itu adalah campuran dari metal dan juga plastik. Nah, di frame utama, di frame sampingnya ini guys, dia pakai bahan metal. Dan bodi atasnya, bagian bodi ini sama bodi bagian belakang itu pakai bahan yang plastik. Namun demikian, dari segi finishing menurut gue udah oke banget. Gue bahkan awalnya nggak sadar kalau ini pakai bahan campuran tadi, karena emang berasanya tuh solid dan feel premiumnya tuh lumayan dapet. So overall, menurut gua ini laptop yang oke buat productivity karena enteng tadi. Tapi sedikit quirk yang gua notice adalah pas buka laptop ini tuh mesti pakai dua tangan. Karena ya itu tadi, tapi hinge-nya memang lumayan ketat dan bagian bawahnya plastik mungkin karena dia enteng nggak bisa dua tangan. Nggak penting-penting banget sih, tapi ya gua share aja. Cuma ada satu lagi juga yang mungkin gua harus bilang gua komplain nih dari build quality-nya, yaitu di bagian trackpad-nya ini. Trackpad ini sebenarnya oke guys pas dipakai, permukaannya smooth, presisi juga drivernya dan juga super gede ukurannya. Cuma sayangnya pas diklik itu tuh berasa kayak kurang solid gitu, kurang enak, kayak berasa kopong gitu guys. Tetapi untuk keyboardnya sendiri, ini menurut gua keyboard yang super enak, ukurannya tuh pas dan secara tactility juga oke banget. Surface-nya smooth banget, space-nya juga gede guys untuk keyboardnya dan ada palm rest yang ini bahannya metal jadi adem di tangan. Plus ya super nyaman lah ngetiknya walaupun ukuran laptop ini cuma 14 inci. Oh iya, dia juga ada backlit 3 level kalau kalian yang suka ngetik pas gelap-gelap pas malam-malam gitu. Oke, sekarang kita cek ke bagian layar atau screen yang merupakan salah satu nilai jual utama daripada si Realme Book ini. Nah, laptop ini pakai layar dengan resolusi 2K 2160x1440 di ukuran yang cuma 14 inci. Jadi di atas kertas tuh kerasa overkill banget resolusi tinggi di ukuran layar yang kecil. Jadi bisa dibilang ini combo yang maut sih. Dan iya emang menurut gua layar ini tuh bisa dibilang breakthrough lah di kelasnya. Jadi gold standard gitu. Tetapi ada satu hal yang bikin gua bingung nih guys. Karena warna putih daripada si layar atau di monitor ini tuh tinnya ada warna agak kehijauan. Kalau di kamera gitu namanya white balance, itu kerasa agak off lah bisa dibilang. Nah, kerasa paling obvious ketika kalian pakai ini buat ngetik-ngetik dokumen misalnya kayak di Microsoft Word atau di Google Docs. Nah, jadi untuk layar sendiri ini bisa di-recalibrate, dikalibrasi lagi warnanya, ada tutorialnya juga di YouTube, dan setelah di-recalibrate warnanya udah lebih baik, udah better guys. Karena memang secara specs juga layar ini udah coverage 100% sRGB, jadi harusnya bisa akurat. Oh ya, satu lagi adalah layar ini tuh permukaannya glossy, jadi kalau kalian di tempat yang banyak cahaya, kemungkinan ini bakal mantul banget tuh kalau kalian bisa lihat tuh. Okay, so now let's talk about the importance, yaitu performance-nya. First of all, gue mau mention dulu kalau sebenarnya laptop ini tuh adalah yang versi Cina yang kita pegang, which is sama sebenarnya dengan versi yang global yang beredar juga di Indonesia, which is udah dapat sertifikasi Intel Evo. Cuma nggak tahu kenapa yang versi Indonesia ini belum dapat sertifikasinya berdasarkan info juga dari Realme-nya. Tetapi dalam semua pengetesan yang gue lakuin untuk persyaratan Evo itu semua lewat. Ya seperti kayak layar hidupnya tuh cepet banget nih kalau kalian pengen tes. Pup, langsung hidup. SSD-nya juga cepat dan juga total semua persyaratan, 6 persyaratan itu semua dipenuhi sama laptop ini. Kemudian kalau ngomongin performance ya kita cek ke benchmarknya juga. Untuk chipsetnya dia pakai Intel i5 generasi ke-11 dengan GPU-nya Intel Xe Graphics tadi. Yang ada di sini menurut gue dia udah kasih performance yang oke banget. Yang gue agak surprise adalah RAM daripada si Realme Book ini dia pakai LPDDR4X dengan speed 4266 MHz. Itu speed yang tinggi banget buat sebuah laptop tipis netbook kayak gini guys. Nah berikut adalah hasil benchmark dari Realme Book ini.
Untuk SSD speed di Crystal Dismark itu dapat rate-nya 3000 lebih Mbps dengan rate-nya sekitar 1800 Mbps. Nah, untuk Geekbench single core score-nya itu 1278 dengan multi-core 4708. 3D Mark Times Pi itu dapat di 1539 dengan Cinebench R23 itu multi-core 4358 dengan single core 1208. Oke, sekarang kita ngomongin performance untuk productivity misalnya di bagian editing dan juga di gaming. Nah, satu hal yang mungkin gua nggak bahas kemarin pas unboxing dan gua rada nyesel sekarang adalah gua kurang in-depth mengenai port Thunderbolt-nya. Kenapa? Karena dengan satu port Thunderbolt 4 ini guys, kalian tuh punya possibility yang gede banget dalam sektor productivity dan juga gaming dengan konekin laptop ini ke external GPU yang mana bisa bikin performa grafiknya tuh jadi jauh meningkat, jadi super ganas lah bisa dibilang. Cuma memang ada beberapa faktor lagi. Satu adalah harga GPU saat ini dan harga eksternal GPU itu juga lumayan tinggi guys. Case-nya aja tuh 8 juta belum termasuk GPU. Kalau yang sama GPU ada yang sekitar 16 juta. Ditambah juga karena port yang sedikit ini guys, nggak ada HDMI, nggak ada SD card slot, jadinya kalian harus bawa dongle kemana-mana. #DongleLife. Cuma ya dipikir-pikir lagi kalau kalian sekarang kuliah di bidang seni, misalnya di cafe atau multimedia gitu, menurut gue sih laptop ini bisa banget dipakai untuk kuliah dan nanti misalnya kalian udah terjun di dunia profesional, di dunia kerja, ya baru invest lagi ke external GPU untuk mensupport kerjaan kalian. Nah, untuk pengetesan performance bawaan stok daripada si Realme Book ini, untuk editing misalnya di Adobe Premiere itu, untuk 4K 2 layer, untuk export sekitar 5 menit, itu videonya bisa total renderingnya sekitar 10 menitan, jadi 1:2. Masih terbilang oke lah untuk standar sebuah netbook ini. Realme sendiri memang mengklaim kalau laptop ini tuh bakal cocok jadi content creator dan gue setuju juga buat klaim tersebut. Kemudian untuk urusan gaming, menurut gue laptop ini juga termasuk oke lah. Cuma ya biar pengalaman maksimal memang mesti di settingan yang low medium gitu guys. Mungkin karena tadi resolusi layar yang tinggi ini 2K juga bikin beban ke grafiknya juga jadi cukup tinggi. Untuk Dota itu bisa dapat 108 FPS di 2K average-nya. Fastest Valorant itu 2K, resolusi 2K average di 112 FPS. Genshin Impact itu di settingan low bisa 57 FPS atau di bawah 50 FPS sedikit saat battle. Kalau di resolusi 2K itu average-nya sekitar 40 FPS. Untuk GTA 5 settingan normal 1080p itu 69 FPS dengan resolusi 2K itu average-nya di sekitar 50-an FPS. Nah, performance tadi yang oke, itu juga diimbangi dengan sistem cooling yang bagus dari Realme tadi. Dari pengamatan gue selama tes, suhu maksimal daripada si CPU-nya itu mencapai 77 derajat. Jadi itu cukup oke sih angkanya. Dengan surface temperature di bagian atasnya ini guys agak panas, itu di sekitar 50 derajat aja. Jadi lumayan banget. Suara kipas pun juga terdengar cukup samar, nggak gitu berisik. Jadi secara overall gue impress banget sih buat laptop yang ukurannya tipis kayak netbook ini bisa kasih performance dan juga cooling system yang terbilang balance. Oke, satu lagi untuk urusan baterai, pengetesan gue di mode performance itu cuma dapat sekitar 4,5 sampai 5 jam, tapi kalau dipakai di mode better battery, which is mode 2 terhemat, itu kalau kalian pakai buat ngetik-ngetik doang sama browsing-browsing sedikit, itu bisa awet sampai maksimal di 9 jam gitu. Tapi memang masih di bawah klaim Realme yang 11 jam. Nah, untuk metode chargingnya juga ini udah cukup oke karena tadi udah support USB Type-C power delivery-nya. Ada fast charging sampai 50% dalam 30 menit aja, dan gua tes untuk cas 10 sampai 90% itu dalam waktu 90 menit aja. Nah, paling asik lagi kalau kalian punya smartphone Realme, charger ini tuh bakal kompatibel dengan Dart Charge atau fast charge Realme itu up to 30 watt, jadi chargernya satu aja bisa buat charge laptop dan juga HP dengan cepat. Nice. Nah, masih ngomongin HP Realme sendiri, di laptop ini ada fitur ekosistem yaitu PC Connect yang mana bisa mirroring smartphone Realme ke laptop ini dengan wireless. Kemudian kalian juga bisa copy data kayak kemarin gua tes di unboxing, hingga kalian juga bisa clipboard sharing di mana kalian bisa copy misalnya dari HP ini dan juga paste di laptop ini dan sebaliknya. Oke, sekarang kita ke bagian lain-lainnya. Pertama di bagian speaker ini untuk segmen harga laptop ini menurut gua udah oke banget. Tuningnya dari Harman tadi, enak suaranya, volumenya juga berisi walaupun tadi karena bentuknya tipis ya jangan expect yang suaranya ngebass gimana ya. Nah, untuk Windows dia juga dapat udah Windows 10 Home Edition yang bisa di-upgrade dengan gratis ke Windows 11, tapi untuk Microsoft Office-nya, OAS-nya itu cuma dapat trial aja 30 hari. Jadi kalian harus beli license lagi. Banyak sih di pasaran. Oke, kemudian untuk fingerprint ini juga cepet banget bareng tombol power dan enak dipakainya, cuma sayangnya di sini tertulis kalau webcamnya ini belum kompatibel sama Windows Hello. Jadi nggak bisa dipakai buat face
recognition. Nah, hasil webcamnya juga sendiri ya so-so lah, oke kok, tapi not bad, nggak jelek, nggak yang bagus banget. 720p dan berikut adalah hasil rekamannya. Oke, ini dia untuk hasil webcam dari Realme Book. Kalian bisa coba dengar juga untuk kualitas audionya. So far so good sih, cuma emang agak noise, tapi dari segi gambar masih acceptable karena resolusinya memang cuma 720p. Oke, sip. So, yes, last but not least adalah harganya. Yang kita tes ini i5 dengan storage 512GB ini di harga 10,99 juta untuk harga flash sale, dan juga naik sekitar 400.000 untuk harga normalnya. Ada juga varian yang lebih murah di Intel i3. Nah, kalau ditanya pilih yang mana, menurut gua ya langsung aja ke versi yang i5 karena bedanya lumayan banyak, guys. Pertama di bagian GPU, kemudian RAM-nya juga lebih kencang di sini, hingga ada port Thunderbolt untuk yang i5 dan juga Intel Evo. Evo tadi cuma ada di i5 aja, i3 itu nggak ada. Dan di harga segitu pun, guys, gue cari laptop yang setara specs-nya itu nggak ada. Terutama layar 2K ini tuh nggak ada. Kayaknya rata-rata masih Full HD aja. Itu masih ada sih beberapa di harga yang sedikit lebih tinggi bahkan. Jadi ya in terms of specs menurut gue laptop ini udah worth it, dan ternyata setelah dipakai lagi menurut gue ya ini makin worth it lagi sih. Seperti yang kalian bisa lihat di video unboxing, gue agak mengkaget gitu. Karena buat laptop pertama Realme ini bisa dibilang sebagai laptop yang bagus. Memang ada beberapa kekurangan tadi seperti bagian layarnya yang glossy dan mesti direkalibrasi aja, trackpadnya agak sedikit hollow, sama portnya yang pilihannya sedikit. Selain itu sih menurut gue overall ini udah oke banget, performance-nya bagus, keyboardnya juga udah nyaman banget buat ngetik, udah USB Type-C dan juga udah ada Thunderbolt 4 yang paling penting. Dan yang paling penting lagi in terms of user experience, menurut gue ini adalah laptop yang enak banget dipakainya. Nah, mungkin masih ada satu hal yang masih gua dan gua rasa kalian juga semua raguin adalah untuk urusan after sales. Yes, kita harus wait and see untuk hal tersebut biar waktu aja yang membuktikan. Tapi ya Realme sih kelihatannya pede aja dengan kasih kayak garansinya, dia kasih 2 tahun, dan juga untuk urusan service center mereka juga udah sangat prepare dengan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Kalau kalian cek di websitenya itu mulai dari Aceh sampai Papua itu ada. Cuma di Papua tertulis dari tanggal Februari 2021 itu tutup operasionalnya. Jadi ya mungkin lagi karena COVID atau karena pandemi, ya let's see lah ya. So yes guys, segitu aja untuk video review dari Realme Book ini. Sekarang gue pengen tahu gimana pendapat kalian tentang laptop ini. Langsung aja ditulis di kolom comment section di bawah. Dan kalau kalian ada pertanyaan, apa ada yang gue miss juga boleh ditulis aja di kolom comment section di bawah. Mana tahu ada yang diperlukan lagi kan. Dan segitu aja. Kalau kalian merasa videonya oke dan bermanfaat, boleh diklik tombol jempol. Dan jangan lupa juga subscribe ke Basic Otak YouTube channel. Dan yes, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Stay safe, stay healthy, and ciao.